Jadi ada satu orang, namanya Bill Vail. Bill Vail ini bukan seseorang yang gampang percaya sama yang namanya hal mistis. Dia itu adalah seorang insinyur. Ya, dia pernah kerja di proyek-proyek besar kayak misalnya NASA bahkan. Hidupnya ini tuh lurus-lurus aja. Dia penuh dengan data orangnya, dia penuh dengan perhitungan, eksperimen, statistik. Intinya dia itu adalah orang yang sangat berhubungan sama data-data empiris. Tapi ada satu kejadian yang bikin semua itu jadi hancur semuanya. Bukan karena kecelakaan, bukan karena depresi, tapi karena sesuatu yang dia nggak bisa lihat, tapi bisa nyakitin diri dia secara fisik. Yang bikin cerita ini beda adalah satu hal. Bill itu orangnya nggak pernah ragu. Dari awal sampai akhir, dia nggak pernah bilang ini adalah halusinasi sama sekali. Selama dia cerita, dia tuh sangat serius. Dia yakin ada sesuatu yang nempel sama dirinya sendiri. Gak ada satupun orang yang percaya awalnya, tapi setelah rekaman mulai nunjukin bukti-bukti aneh, barulah banyak orang yang mulai mikir ulang. Dan semua ini dimulai dari satu panggilan servis ke sebuah apartemen tua di Arlington, Texas. Sebuah ritual aneh di unit 459 yang gak pernah dilaporin polisi, justru jadi momen pertama sesuatu dari dunia lain masuk ke dalam hidup si Bill ini. Kenalin, nama gue Josh Gultom, ini adalah channel YouTube kedua gue, namanya adalah Stigma. Gue buat channel ini karena gue ekstrovert dan gue emang suka cerita-cerita yang bikin skeptis. Jadi daripada gue upload di channel utama gue yang namanya Josh Gultom, topiknya jadi nggak nyambung nanti. Maka gue buatlah channel kedua ini. Kalau kalian suka channel ini, please subscribe, like video ini, dan ramein komen di bawah biar gue punya banyak alasan lebih banyak untuk terus bikin video di channel ini. Thank you guys. Jadi di tahun 2002, Bill ini lagi ngerintis hidup yang baru. Ya, dia habis cerai, dia keluar dari dunia teknik dan balik ke kampung halamannya di Arlington, Texas. Di sana dia kerja bareng sama adiknya di perusahaan filter air kecil. Ya, kerjanya itu dia sederhana dan gak penuh tekanan kayak dia kerja di NASA di dulu. Tapi justru itu yang dia cari. Dia butuh ketenangan, dia butuh stabilitas, dan hal yang jelas. Jadi di satu hari Sabtu, ada panggilan servis dari sebuah apartemen kecil. Permintaannya itu cukup aneh sebenarnya. Teknisi harus datang pas jam 5 sore. Gak boleh telat, gak boleh lebih awal. Bahkan 1 menit pun gak boleh, harus pas jam 5. Bill ini tuh pas denger ini ya, oke, dia gak mikir panjang. Dia ambil job itu, dia nyetir ke alamat yang dia kasih, dan pas dia tiba di sana, itu pukul 4.50, 10 menit lebih awal. Pas dia datang ke sana, dia memperhatikan bangunan itu adalah bangunan yang tua, tapi ya biasa aja dari luar, nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Tapi pas begitu dia sampai di lantai 4, pas di depan unitnya, dan dia berdiri di unit 459 ini, dia langsung ngerasa ada sesuatu yang agak aneh, ada sesuatu yang ganjil. Pintunya tuh kebuka sedikit. Dari dalam, itu kedengaran suara tangisan pelan. Bill ngedeketin kepalanya ke celah pintu tersebut, dan suara tangis tersebut berubah jadi bisikan di sini. Ada juga suara kayak nyanyian aneh. Dia dorong pintunya pelan-pelan, dan apa yang dia lihat itu benar-benar nggak masuk akal sama sekali. Di tengah ruangan ada perempuan pakai gaun panjang, lagi berdiri sambil memegang sebuah buku yang sangat tebal. Di depannya itu ada laki-laki tanpa baju, ada lilin-lilin kecil ngelilingin mereka. Di lantai juga ada simbol-simbol yang digambar pakai kapur atau kayak semacam abu gitu. Tiba-tiba, si perempuan langsung ngangkat kepalanya dan ngeliat ke arah si Bill. Pria itu juga sama, dia ngikutin hal yang sama, dia ngeliatin ke arah mata Bill. Terus perempuan itu tiba-tiba nunjuk ke arah Bill dan dia teriak dengan sangat keras. Ngomong sesuatu yang Bill sendiri nggak ngerti itu bahasa apa. Secara refleks, Bill langsung mundur dan dia langsung nutup pintunya. Dia turun langsung buru-buru ke lantai dasar, dia masuk ke mobil dan langsung telepon ke kantornya. Dia bilang dia ini pekerjaan yang nggak normal. Dia mau pulang dan dia nggak mau ngambil pekerjaan itu. Dia nggak bilang detailnya kenapa, dia nggak bilang apa-apa, dia cuma minta biar teknisi lain aja yang gantiin pekerjaan ini. Bill pikir itu adalah akhir dari cerita tersebut. Tapi justru itu adalah awal mula dari segalanya yang bikin hidupnya jadi kacau. Sejak pulang dari apartemen itu, suasana rumah Bill ini mulai berubah, ya. Mulai ada sesuatu hal yang aneh. Awalnya tuh cuman suara langkah kaki di lantai atas, ya padahal dia sedang ada di bawah sendirian. Lalu tiba-tiba muncul bisikan pelan di dalam lorong rumah dia. Lalu lampu di rumah dia kedap-kedip sendiri. Lalu tiba-tiba ada udara dingin, yang dingin banget di satu spot doang, satu titik doang. Kayak ada AC bocor, tapi nggak ada AC di situ.
Bill ini tuh masih mikir secara logis. Ya, dia kira entah itu kabel listriknya bermasalah atau sirkulasi udara di ruangan itu lagi nggak benar. Tapi makin lama penjelasan yang rasional itu kok jadi makin nggak nyambung, jadi nggak cukup rasanya. Yang bikin dia mulai benar-benar takut itu justru adalah peliharaan anjingnya. Anjingnya yang biasanya tenang dan penurut, sekarang jadi paranoid. Nggak mau naik tangga, sering ngeliatin sudut kosong sambil gemeteran, kadang ngumpet di bawah meja seharian penuh. Jadi nggak mau keluar dan kayak lagi sembunyi sama satu hal. Bill mulai nyatet semua kejadian aneh ini di sebuah jurnal. Jam berapa, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan dia nemuin sebuah pola. Ada gangguan paling sering muncul, itu antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Selalu di sekitar kamar dan lorong atas. Satu malam, sekitar jam 2.30, ya, dia kebangun dalam kondisi yang agak aneh, yaitu dia matanya melek, matanya kebuka. Tapi tubuhnya tuh nggak bisa bergerak sama sekali. Kepalanya berat dan dadanya tuh kayak sedang ditekan. Dia ngerasa ada cakar yang sangat panas, itu ngebakar kulit di dadanya. Waktu akhirnya dia bisa bangun, dia lari dan dia langsung menghadap ke cermin. Dan dia ngelihat ada 3 goresan merah segar, itu tergores di dadanya. Dan dalam, itu kondisinya nyata. Dia datang besoknya langsung ke dokter dan dicek segalanya, macam-macam. Nggak ada infeksi, nggak ada alergi, nggak ada penyakit kulit, nggak ada apa-apa. Tapi lukanya tuh exist, lukanya ada. Dan itu bukan gangguan yang terakhir. Dalam beberapa malam berikutnya, dia mulai ngalamin kejadian yang makin nyerempet ke arah gangguan elektronik mungkin gue bilang. TV tiba-tiba nyala sendiri. Suara dari speaker itu tiba-tiba muncul padahal nggak ada tersambung ke apapun. Jadi barang-barang elektronik di rumah dia ini tuh mulai bergerak sendirinya tanpa ada penjelasan yang cukup jelas. Nah, Bill ini mulai nyari cara untuk bikin buktiin semuanya. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia pasang kamera di kamar dan sensor gerak di lorong atas. Selama 5 malam pertama, hasilnya tuh 0. Gak ada apa-apa. Tapi malam ke-6, kejadian aneh terjadi. Rekaman tiba-tiba mati jam 2.14 pagi. Dan baru nyala lagi, itu jam 3:03 pagi. Pas kamera udah aktif lagi, Bill udah duduk di lantai dan punggungnya nempel ke dinding dan matanya tuh kosong. Di bahunya ada lebam ungu gelap. Jadi si Bill yang tadinya dalam posisi tidur, tiba-tiba dalam posisi seperti itu ketika dia sedang bangun. Seolah-olah ada yang pindahin atau dia bergerak sendiri ngelakuin hal seperti itu. Dan yang aneh adalah baterai kamera masih penuh. Jadi nggak ada masalah sama sekali dengan kamera tersebut. Kartu memori juga tidak penuh. Nggak ada error, nggak ada masalah. Tapi rekaman hilang hampir 50 menit. Sensor gerak juga nggak ngedeteksi apapun di jam yang sama. Seolah-olah semua sistem digitalnya itu dipaksa diam atau sengaja dimatikan. Bill makin sering bangun dengan luka baru setelah itu. Kadang ada lebam di paha, kadang ada cakaran di lengan, dan pernah juga dia kebangun sambil nemuin bekas gigitan di lengan sebelah kirinya. Ukurannya tuh cukup besar, tapi bentuk giginya nggak mirip seperti gigi manusia. Akhirnya dia hubungin tim paranormal lokal setelah dia sudah tidak tahu mau mencari bantuan dari mana. Akhirnya tim ini datang dengan perlengkapan yang cukup lengkap ya. Dia bawa EMF meter, dia bawa kamera thermal, bawa voice recorder, dan ada sensor gerak juga lah gitu. Kayak semacam teknologi-teknologi untuk mencari hantu gitu. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah ngecek apakah ada penyebab logis. Ya. Mereka periksa semuanya. Dari kebocoran gas, instalasi listrik apakah ada bermasalah, apakah ada alat rumah tangga yang error atau segala macam, apakah ada memang TV-nya bermasalah, lampunya sedang mati wattnya atau segala macam. Semua itu hasilnya normal, gak ada masalah sama sekali. Lalu mereka lanjut ke sesi malam. Lampu dimatiin. Mereka duduk dan ngasih pertanyaan sambil rekam suara. Pas playback, mereka nemuin ada bisikan samar. Gak jelas ngomongnya apa, tapi intensitasnya tuh cukup tinggi. Terdengar jelas ada yang mencoba untuk ngomong di
playback tersebut. EMF meter ya, atau electromagnetic field meter, ini naik tajam di sekitar kamar. Kalian perlu tahu ini adalah sebuah alat yang sering banget dipakai untuk pendeteksi hantu sebenarnya. Tapi masalahnya pas itu naik sangat tajam di kamar, itu nggak ada barang elektronik apapun di dekat situ. Kamera thermal juga nemuin cold spot yang muncul dan hilang secara tiba-tiba. Jadi pas dilihat dari kamera, itu ada satu titik yang tiba-tiba suhunya sangat dingin dan tiba-tiba hilang lagi. Seperti ada yang bergerak dari situ, atau seperti ada seseorang atau ada sesuatu di titik tersebut. Salah satu anggota tim tiba-tiba ngerasa mual berat juga ketika dia lagi berdiri di sebelah ranjang, dan dia ngerasa harus keluar ruangan pada saat itu karena udah mau muntah. Kesimpulan mereka adalah ada entitas yang sangat kuat di dalam rumah itu, dan kemungkinan besar itu bukan manusia. Dan akhirnya ya, setelah kejadian itu, ritual pembersihan pun akhirnya dilakukan. Ya, mereka pakai sage gitu atau semacam dupa, dan ada pakai doa-doa juga. Setelah kejadian itu, 3 hari ke depan, rumahnya itu jadi tenang. Gak ada suara, gak ada bisikan, semuanya terasa normal, like semuanya udah beres gitu. Nah, di hari keempat, internet rumah Bill ini tiba-tiba putus. Akhirnya Bill coba untuk hubungin layanan pelanggan. Teknisi bilang bahwa dia akan ngeriset jaringan dari data pusat dan nyuruh Bill untuk tetap nunggu di telepon. Jadi teleponnya jangan dilepas, tetap dipegang gitu. Beberapa detik pertama itu hening, nggak ada apa-apa, karena emang disuruh menunggu. Tapi setelah itu, muncul sebuah suara. Bukan suara manusia, bukan juga suara alat, tapi bisikan rendah yang konsisten dan ngulang-ngulang terus. Mirip seperti rekaman playback yang keluar dari voice recording sebelumnya. Sesuatu yang gak bisa dimengerti dia ngomong apa, bahasanya itu gak jelas. Bill kira teknisinya itu lupa matikan mikrofon dan lagi ngobrol sama orang lain. Tapi pas teknisinya balik, dia yang nanya duluan, "Barusan Bapak ngomong apa ya?" Gitu. Bill bilang, "Enggak, saya nggak ngomong apa-apa, saya kira kamu yang ngomong." Mendengar itu, dua-duanya langsung terdiam. Dan sebenarnya customer service-nya juga sempat mengatakan bahwa telepon yang mereka gunakannya adalah jaringan tertutup. Jadi nggak mungkin ada orang yang bisa menyadap conversation mereka. Dan setelah kejadian itu, Bill berhenti mencari penjelasan. Dia yakin bahwa ini bukan kebetulan, ini bukan mental breakdown atau dia jadi gila, enggak. Ini adalah sesuatu yang nempel ke dirinya. Beberapa minggu kemudian, dia mutusin untuk pindah. Dia ninggalin rumah itu tanpa penjelasan ke siapapun. Dia pindah 2 jam dari Arlington ke apartemen kecil yang lebih sepi. Awalnya itu nggak ada masalah, aman. Anjingnya juga kelihatan lebih rileks, nggak ketakutan, nggak ngerasa takut yang gimana-gimana banget. Tapi nggak lama kemudian, semuanya balik lagi. Ada suara langkah kaki, ada bisikan, ada luka-luka baru tiap kali dia bangun tidur. Dan anjingnya mulai nolak masuk ke kamar dia lagi. Di titik ini, Bill sadar ini bukan soal rumah dia yang angker, tapi diri dia yang bermasalah. Ada yang ngikutin diri dia. Di catatan jurnal terakhirnya, Bill nulis ada bau bacon gosong yang sering muncul kuat banget di ruangan kosong. Padahal dia vegetarian. Jadi nggak mungkin dia masak daging sama sekali. Setelah semua hal yang dia coba Bill lakukan itu tuh untuk mengusir ini tuh gagal, Bill mutusin buat mundur total dari kehidupan sosial. Dia mengunci dirinya sendiri. Dia berhenti kerja, nggak lagi komunikasi sama teman-temannya. Keluarga pun nggak pernah lagi datang ke tempat barunya ini. Dia nggak pernah nulis buku, nggak pernah bikin dokumenter, nggak jual cerita juga ke media. Satu-satunya yang tersisa dari kasus ini cuman jejak diskusi di forum-forum paranormal. Sebagian orang bilang dia ini sakit jiwa. Sebagian lagi bilang dia ini adalah korban entitas yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nempel ke seseorang lewat interaksi tertentu. Tapi Bill udah nggak peduli lagi di sini. Yang dia tahu, dia ngalamin semuanya, dan itu udah lebih dari cukup untuk bisa ngebuktiin ke dirinya sendiri. Dia bahkan pernah bilang bahwa, "Lu nggak perlu percaya. Gua sendiri pun nggak bakal percaya kalau gua nggak ngalamin sendiri."
Jadi gimana menurut kalian ceritanya? Coba tulis di kolom komentar ke bawah. Apakah kalian suka format seperti ini? Apakah kalian mau ceritanya bahkan lebih panjang lagi? Please do say di komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kita ketemu di stigma selanjutnya. Bye-bye.